Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, langsung saja kepada materi pertama, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi atau economic growth sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Peningkatan PDB menunjukkan adanya ekspansi ekonomi yang sering kali dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk memahami bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki karakteristik unik dalam konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menitik beratkan pada aspek materialistik dan pertumbuhan berbasis akumulasi kapital. Ekonomi Islam mengutamakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga tentang pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi antara Islam dengan konvensional yang berasal dari sudut pandang yang berbeda mengenai makna dan tujuan hidup. Bagi negara rata-rata menganut paham kapitalis, mereka lebih menitik beratkan pertumbuhan pada kemajuan dan kemodernan. Selanjutnya, tentang asas-asas pertumbuhan dalam Islam ada 4, yaitu yang pertama, tauhid. Konsep tauhid adalah menjelaskan hubungan sesama manusia dengan Allah. Manusia harus patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan manusia kepada Allah dilihat dari tingkah laku atau tindakan mereka mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan cara yang ikhlas dan menyeluruh. Selanjutnya yang kedua, rububiyah. Konsep yang menerangkan sifat Allah. Sifat Allah adalah sebagai penguasa alam ini. Dia yang berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya sempurna dan sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga, mengawal, menampung, dan mengurus kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan. Yang ketiga, khalifah. Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini, tanggung jawab utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai pemegang amanah, manusia tidak boleh merusak alam ini. Pembangunan yang hendak dijalankan adalah memberi kebaikan seperti yang diajarkan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Terakhir, tazkiyah. Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. Tazkiyah melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan sejahtera. Manusia perlu menyucikan hubungan antara dirinya dengan Allah, manusia dengan manusia, dan makhluk lain di dunia ini.